Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pak Radhani Safitra dalam mata kuliah perpindahan panas 1. Kali ini pertemuan ke-15 masih memuat sub CPM K7 dengan materi konduksi transient, validitas lam kapasitor method, dan general solution approximate method. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang metode lam kapasitan method, di mana syarat lam kapasitan method tersebut adalah jika nilai Biot number kurang dari 0,1. Bagaimanakah jika nilai Biot number di atas 0,1? Maka lam kapasitan method tersebut tidak dapat digunakan, sehingga harus menggunakan metode pendekatan atau yang kita sebut approximate method. Saya hadirkan kembali gambar ini di pertemuan ini. Untuk fungsi Tx, T sama dengan fungsi dari Ti, Tx, L, K, H, alfa, dan T lingkungan. Ada 8 parameter yang mempengaruhi Tx, T atau temperatur X sesuai dengan waktu. Untuk menyederhanakan persoalan digunakan analisa tak berdimensi, didefinisikan sebagai berikut. Theta bintang sama dengan T min T infinite per T initial min T infinite, di mana X bintang sama dengan X per L, kemudian T kecil bintang sama dengan alfa kali T per L kuadrat sama dengan Fourier number. Pada persamaan do kuadrat T per do X kuadrat sama dengan seper alfa do T per do waktu, persamaan 1 dengan boundary condition ini. Kemudian persamaannya menjadi ini, do kuadrat T per do X kuadrat sama dengan seper alfa do T per do waktu menjadi do kuadrat theta bintang per do X bintang kuadrat sama dengan do theta bintang per do T bintang. Ini persamaan 2 dengan boundary condition ini. Jadi yang pertama untuk boundary condition pada T0 atau bagian yang tengah ini atau T initial, kemudian untuk yang ini untuk T bintang atau yang sisi bagian luar. Secara eksak persamaannya menjadi ini, theta bintang sama dengan sigma n sama dengan 1 sampai T hingga Cn eksponensial dikali 1 eigenvalue n kuadrat Fourier number dikalikan cos eigenvalue n kalikan X bintang, di mana Cn sama dengan 4 sin eigenvalue n per 2 kali eigenvalue n plus sin dikali 2 eigenvalue n. Dan nilai eigenvalue sendiri, eigenvalue n tangan eigenvalue n sama dengan Biot number. Persamaan ini berlaku untuk nilai Fourier number antara 0 sampai dengan yang tak hingga. Kemudian untuk nilai Fourier number di atas 0,2 maka theta bintang sama dengan C1 eksponensial min eigenvalue 1 kuadrat kalikan Fourier number dikalikan cos eigenvalue 1 X bintang, atau theta bintang sama dengan theta 0 bintang dikali cos kali eigenvalue 1 kali X bintang, di mana theta 0 bintang sama dengan theta 0 min theta infinite per T initial min T infinite. Pada X bintang sama dengan 0 maka theta 0 bintang sama dengan C1 kali eksponensial dari min eigenvalue 1 kuadrat kalikan Fourier number. Untuk nilai konstanta C1 dan eigenvalue 1
dapat dilihat pada tabel 5.1 buku Inkropera halaman 301. Ini yang edisi 7 berdasarkan nilai biot number. Potongan tabelnya ada di bawah ini seperti berikut. Ada untuk dinding datar, untuk infinite cylinder, dan ada untuk bola. Nah, pada kolom sebelah kiri ini adalah nilai biot. Kemudian ini untuk eigenvalue 1 dalam radian, ini untuk C1 dan seterusnya. Ada sebuah contoh soal untuk lebih memahami metode approximate ini. Saya ambil dari buku Inkropera, example atau contoh 5.6. Jadi ada proses treatment dari sebuah material yang baru. Material ini mempunyai bentuk bola atau sphere, radiusnya R0 sama dengan 5 mm. Pada kondisi awal atau initial equilibrium, kesetimbangan adalah 400 derajat Celcius pada tungku. Tiba-tiba diambil dari tungku, kemudian material bola tersebut dilakukan heat treatment dengan cara quenching atau celup cepat. Celup cepat ini ke sebuah fluida ya, tapi langkahnya ada 2, two step cooling process untuk pendinginan. Biasanya ini untuk heat treatment, bisa untuk mengeraskan atau lainnya. Step pertama di sini dijelaskan pendinginan pada udara 20 derajat Celcius untuk selama waktu TA sampai dengan temperatur di pusatnya sekitar 335 derajat Celcius dengan nilai koefisien konveksi di sekitarnya 10 watt per meter kuadrat Kelvin. Setelah bola tersebut mencapai temperatur kritis sebesar 335 derajat Celcius, kemudian dilanjutkan ke tahap selanjutnya, itu pendinginan dengan air pada temperatur 20 derajat Celcius dengan nilai koefisien konveksi HW atau H water 6000 watt per meter kuadrat Kelvin. Properties fisik dari material adalah ρ-nya 3000 kg per meter kubik, K-nya 20 watt per meter Kelvin, C sama dengan 1000 joule per kilogram Kelvin, dan alfa 6,66 kali 10⁻⁻⁶ meter kuadrat per second. Tentukan waktu TA yang dibutuhkan untuk step 1 untuk cooling proses atau proses pendinginan sampai selesai. Yang kedua, tentukan waktu untuk pendinginan step kedua mencapai temperatur 50 derajat Celcius. Oke, yang pertama saya berikan langkah-langkahnya di sini yang singkat ya. Pertama kali kita cek terlebih dahulu pada proses yang pertama memenuhi LCM atau tidak dengan menghitung biot number. Ini ilustrasinya. Pertama pendinginan menggunakan air, kedua pendinginan menggunakan air, di sini maksudnya udara, yang kedua menggunakan water atau air. Jadi ini udara kemudian air. Masuk ke persamaan LCM, ini saya mengetahui bahwa ini masuk dalam kapasitan metode. Masuk ke persamaan LCM untuk mencari waktu pendinginan proses pertama, ini ketemu. Kemudian untuk proses kedua, cek ulang nilai biot dengan kondisi H kedua. Jadi yang pertama hanya 10, yang kedua adalah 6000. Ini akan berbeda. Dan ini hasilnya tidak memenuhi LCM karena nilai biot numbernya di atas 0,1. Jika tidak memenuhi maka gunakan metode approximate. Kemudian hitung ulang nilai biot sesuai tabel 5.1, ada keterangannya di bawah tabel 5.1 seperti yang sudah dijelaskan. Cari nilai C1 dan eigenvalue 1 pada tabel 5.1. Hitung waktu pendinginan kembali sesuai kondisi yang dimaksud di sini. Jadi
yang ini untuk waktu yang pertama dicari, kemudian ini waktu yang kedua. Kemudian analisa, tadi yang pertama cari Biot number terlebih dahulu, diperoleh nilai 8,33 kali 10 pangkat min 4. Ini jelas di bawah 0,1. Maka digunakan persamaan dalam kapasitan metode yang seperti ini, kita masukkan semuanya dan dicari ada TA, temperatur yang diinginkan, yang dicari adalah 94 detik. Jadi untuk mencapai temperatur 335 derajat Celcius dari temperatur 400 membutuhkan waktu sekitar 94 detik. Kemudian untuk step kedua, kita hitung ulang Biot numbernya. Diperoleh nilai 0,51. Ini jelas di atas 0,1. Maka dari itu metode dalam kapasitan metode tidak dapat digunakan. Maka kita menggunakan metode approximate. Karena di sini ada pengaruh waktu, kita menghitung menggunakan Fourier number juga dengan persamaan berikut, di mana untuk mencari T water atau time untuk pendinginan dengan air, ini FO dikali R0 kuadrat per alfa dengan Biot number didefinisikan sebagai berikut dengan nilai 1,50. Dengan nilai 1,50 kita cek pada tabel 51 memperoleh nilai konstanta C1 1,376 dan eigenvalue 1,800 radian. Kemudian kita masukkan nilai C1 dan eigenvalue 1 pada persamaan ini, diperoleh nilai temperatur yang dibutuhkan dari 335 menjadi tadi yang diinginkan di sini adalah 50 derajat. Dari 335 menjadi 50 derajat membutuhkan waktu 3,1 second atau 3,1 detik. Jadi sangat cepat sekali. Dari 335 kita masukkan ke air dengan nilai H sebesar 6000 watt per meter kuadrat Kelvin, maka waktu yang dibutuhkan mencapai temperatur 50 derajat Celcius adalah 3,1 detik. Baik, sekian untuk pertemuan terakhir atau pertemuan ke-15 kali ini. Saya akhiri terlebih dahulu. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.